Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Azkur Rafiq dengan NIM 21010120120031. Di sini saya akan memaparkan tentang Value Engineering Studi Final Report Intermodal Transit Center City of Hercules. Pendahuluan, City of Hercules, California mengadakan pembangunan Intermodal Transit Center yang memadukan peningkatan jalan, rel, dan fasilitas lainnya di lokasi sekitar San Pablo Bay, Contra Costa County. Dalam proyek ini juga terdapat koordinasi dengan CCJPA, Capital Corridor Joint Powder Authority, untuk menyediakan layanan kereta penumpang antar kota ke lokasi tersebut. Dan WestCat, West Contra Costa Transit Authority, untuk menyediakan koneksi layanan bus. Yang pertama, deskripsi proyek. Deskripsi proyek of Hercules ITC berlokasi di garis pantai tenggara Teluk San Pablo, sekitar 1 mil di barat laut Interstate Contra Costa County. Proyek ini dibangun untuk meningkatkan sistem transportasi lokal maupun regional melalui penyediaan fasilitas transit baru maupun pembaruan fasilitas yang sudah ada dengan menggabungkan berbagai jenis moda transportasi sehingga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum. Kebutuhan dan tujuan proyek. Tujuan dan kebutuhan proyek, daftar pekerjaan yang dilakukan dalam proyek Hercules Intermodal Transit Center yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi fasilitas pada penumpang kereta untuk menuju peron melalui akses jalur pejalan kaki, jaringan jalur sepeda, dan titik park and ride load. 2. Membuka akses untuk layanan bus umum agar terhubung dengan Hercules ITC. Yang ketiga, membuat fasilitas untuk mengakomodasi layanan kapal feri. Yang keempat, membangun fasilitas park and ride berupa gedung parkir 3 lantai. Lalu yang kelima, meningkatkan akses jalan dan jembatan di sekitar Hercules ITC, memperpanjang jalan John Muir Parkway, membangun 2 jembatan baru di atas Sungai Refugio. Yang keenam, memindahkan jalur rel Union Pacific ke arah Teluk San Pablo dan membangun jembatan untuk rel kereta di atas Sungai Refugio. Yang ketujuh, menambah kedalaman saluran Sungai Refugio yang mengarah ke Teluk San Pablo untuk menghindari kemungkinan banjir dan air pasang saat musim hujan. Yang ketiga, rekomendasi proyek. Proyek yang direkomendasikan ada 6 kontrak pada fase 1. Yang pertama, Joint Muir Parkway. Yang kedua, restorasi Sungai Refugio. Lalu yang ketiga ada Transit Loop. Yang keempat ada jalur rel. Yang kelima, bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keenam, by trail. Kondisi existing. Kondisi existing, lokasi proyek merupakan bagian dari Hercules Waterfront District, tepatnya terletak di bekas area Hercules Powder Company. Proses produksi bahan produk yang sudah dimulai sejak berdirinya kota Hercules pada tahun 1981, kemudian perusahaan menjadi berbadan hukum pada tahun 1990. Perusahaan tersebut juga menyediakan rumah dan asrama bagi pekerjanya. Terdapat fasilitas yang digunakan untuk pembuatan black powder, dinamit, dan TNT yang aktif produksi selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pabrik ini menjadi yang terbesar di negara selama Perang Dunia Kedua. Akan tetapi setelah perang berakhir, permintaan akan bisnis menurun dan dibutuhkannya adanya pengembangan produk baru. Laporan hasil studi VE. Lingkup studi VE. Misi dari tim studi VE yaitu melakukan verifikasi atau menciptakan peningkatan terhadap berbagai konsep dari proyek Hercules ITC fase 1. Target utama dari studi VE yaitu mengadakan tinjauan dan analisis permasalahan inti proyek dan desain konseptual dengan melibatkan tim dari berbagai disiplin ilmu. Topik utama studi VE ini sebagai berikut. Yang pertama, Transit Loop Drive. Yang kedua, jalur rel. Yang ketiga, bangunan stasiun 1, 2, dan 3. Yang keempat, ada by drive. Yang kedua, ada kendala dan ketentuan. Pada fase investigasi, tim studi VE berhasil mengidentifikasi berbagai kendala dan ketentuan yang harus dipenuhi, antaranya sebagai berikut. Harus mengikuti footprint dari draft Hercules ITC yang diterbitkan oleh Environmental Impact Report.
standar LEED Leadership in Energy and Environmental Design diterapkan dalam proyek ITC dan pengembangan di sekitarnya, termasuk kemungkinan turbin angin kecil di platform tengah dan panel surya di struktur atapnya. Desain rencana untuk area platform kereta atau feri, perlintasan pejalan kaki, dan penghubung kereta ke kapal feri sudah mencapai 60%. 60% gambar desain untuk jalur, rambu-rambu retaining walls, dan center platform sudah hampir selesai. Konstruksi akan dimulai dari dinding penahan dan relokasi utilitas pada kuartal kedua tahun 2010, kecuali ada penundaan yang tidak terduga. Lalu yang ketiga, ada permasalahan yang harus diperhatikan. Pada hari pertama studi diadakan rapat dengan stakeholder dan kunjungan lokasi, kemudian didapati beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, banyak tanah yang harus dipindahkan. Yang kedua, adanya potensi ketidakcocokan sinyal rel dengan supply. Lalu ada yang ketiga, tidak terlihat adanya permasalahan drainase karena tersedia biaya untuk kebutuhan lebih. Lalu yang keempat, didapati lengkungan trek kereta yang lebih banyak dari yang terlihat di peta. Lalu yang kelima, ada pentingnya untuk menghubungkan by trail ke area pemukiman warga. Yang keenam, ada perlunya pembangunan John Muir Parkway menggunakan jalur angkut. Yang ketujuh, ada relokasi saluran gas yang tampak menutupi jalan. Yang kedelapan, perlu pertimbangan apakah perlu menggunakan soil Nile walks. Lalu yang ke-9, ada akses melintasi jalur rel untuk memasang soil Nile. Yang keempat, informasi disediakan tim VE. Dalam proses studi VE, tim VE menerima dokumen proyek yang digunakan sebagai informasi. Dokumen berupa perencanaan proyek, draft report, perkiraan biaya, draft administrasi, foto, presentasi, dan sebagainya. Secara lengkap, dokumen yang tersedia untuk proses studi VE adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada gambar. Analisis proyek untuk studi VE. Setelah melakukan kunjungan lapangan, tim studi VE meninjau berbagai sumber daya dan menggabungkannya untuk mengidentifikasi dalam elemen kunci proyek dan fungsi proyek. Dalam analisis, tim VE menggunakan 3 alat. Yang pertama cost model, yang kedua analisis fungsi, yang ketiga ada diagram FAS. Cost model, Ketua tim VE menyiapkan pemodelan biaya berdasarkan perkiraan biaya dasar yang disediakan oleh tim proyek. Fungsi dari pemodelan ini untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama, perkiraan biaya desainer, dan persentase biaya per item dari biaya total. Dengan metode ini dapatkan komponen proyek memiliki biaya terbesar sebagai berikut. Yang terbesar itu ada train station, 3 terbesar ya, ada train station, cantilever retaining wall, sama railroad. Yang ketujuh, analisis fungsi. Analisis fungsi yaitu menguraikan elemen-elemen proyek ke dalam fungsinya masing-masing. Fungsi dibuat dalam bentuk kata kerja dan kata benda untuk meminimalkan kebutuhan proyek ke tingkat paling dasar. Untuk analisis dilakukan pada elemen utama, memungkinkan ditemukan solusi alternatif yang lebih luas sebagai bahan pertimbangan. Contoh, elemen retaining wall, fungsinya untuk menahan, itu merupakan kata kerja, lalu tanah itu kata bendanya. Lalu ada diagram FAS. Diagram FAS berfungsi untuk menata fungsi dari proyek sedemikian rupa sehingga bila dibaca dari ke kiri ke kanan, pertanyaan how atau bagaimana, bila dibaca kanan ke kiri, fungsi menjawab why, mengapa. Fungsi berada pada saat satu garis vertikal, berarti fungsi tersebut muncul pada saat bersamaan atau disebabkan oleh fungsi yang terletak paling atas. Dalam proyek City of Hercules Intermodal Transit Center, fungsinya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi dasar, contohnya fungsi dasar untuk memindahkan orang. Fungsi sekunder, ada akses kereta, akses transit, menyediakan konektivitas, membantu orang, memberi perlindungan. Yang pertama, penyesuaian jalur rel. Rekomendasi pertama ada penyesuaian jalur rel.
merekomendasikan agar UPRR membangun sendiri jembatan baru di bawah lalu lintas setelah jembatan baru terpasang. Trek baru MT-03 dibangun pada alignment finalnya. Keuntungan menghilangkan trek supply. Yang kedua, memungkinkan konstruksi retaining wall pada stasiun, mengurangi fase pembuatan jembatan dari 3 fase menjadi 1 fase. Kerugiannya memerlukan ketersediaan UPRR untuk membangun ke jembatan kereta sendiri. Dan yang kedua, potensi penghambatan jadwal pelaksanaan. Yang ketiga, keterbatasan area kerja dan penglihatan ketika pembangunan stasiun. Sehingga dapatkan penghematan sekitar $495.950. Lalu ada rekomendasi Fieldwall, itu dilakukan peningkatan kinerja tanah dengan dinding MSE atau segmental block. Keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi durasi konstruksi, mempermudah konstruksi. Kerugiannya ada potensi ketidakcocokan dengan relokasi saluran pemipaan. Lalu yang kedua, membutuhkan adanya peningkatan koordinasi dengan utilitas. Penghematannya cukup besar, yaitu $10.029.000. Dinding promenade yang direndahkan, mengurangi lebar dengan cara membuat lereng, bidang miring atau anak tangga antar tingkatan ketinggian, yaitu antara jalur promenade dan IBRP is by Regional Park Trail. Keuntungannya untuk mengurangi biaya, menyederhanakan dinding, memisahkan antara trail dengan promenade. Kerugian mengurangi lebar promenade, lalu adanya tantangan drainase dapat mengakibatkan tidak sesuaian dengan transit loop dan jembatan. Penghematannya sekitar $40.000. Lalu ada center platform menggunakan plat beton post tensioned cast in place 10 inci di atas 2 balong untuk mengontrol keretakan dan penurunan yang tidak merata. Keuntungannya mempercepat pengerjaan, mengurangi intensi pekerja berada di lalu lintas kereta. Lalu konsep estetika tidak terhingga. Kerugiannya adanya potensi penyelesaian pengerjaan melebihi batas waktu. Penghematan $600.000. Revisi pedestrian guardrail. Opsi A, mengganti tempered glass dengan kabel baja setinggi 42 cm. Opsi B, memperlebar lereng atau bidang miring di sisi luar guardrail untuk menghilangkan celah atau jarak antara struktur dan tepian lereng. Hilangkan guardrail kaca dengan stainless steel setinggi 42 inch. Pertahankan pegangan tabung dari stainless steel. Lebar lereng tidak berubah. Keuntungannya mengurangi biaya, mengurangi kebutuhan akan guardrail dari beberapa tempat, menyederhanakan proses instalasi. Lalu kerugiannya menimbulkan detail yang kompleks di mana bidang miring bertemu dengan batu bara, lalu meningkatkan kompleksitas dengan pembersihan dan penggantian kaca jendela. Didapatkan estimasi penghematan sekitar $480.000. Lalu ada mengurangi turbin angin. Mengurangi turbin angin menjadi 10 buah untuk opsi A, lalu 8 buah untuk opsi B. Keuntungannya mengurangi biaya, kerugiannya mengurangi jumlah energi yang dihasilkan tapi tidak secara signifikan. Angin menyumbang 2,3% dari total energi alternatif. Didapatkan estimasi penghematan sekitar $160.000. Ketujuh, konstruksi modular dan framing. Menggunakan rangka atau portal yang diikat sebagai pengganti SRPM untuk menahan beban lateral. Hal ini akan membuat portal dapat dirakit menjadi modul yang dapat diangkut ke tempat lain dalam suatu kesatuan. Keuntungannya mempercepat konstruksi, lebih sedikit dampak terhadap rel, biaya pengelasan lebih murah. Lalu ada kerugian, kebutuhan konektivitas tambahan agar modul tergabung dengan cepat, potensi pemblokiran akses jalan, mengubah feel arsitektural dari bangunan. Didapatkan penghematan sebesar $360.000. Lalu ada retaining guardrail untuk rekomendasi ke-8. Memasang restraining guardrail di sepanjang area peron stasiun. Ini dimaksudkan agar roda kereta tidak mengalami selip dan menjaga agar rel di
sisi luar tidak aus saat dilintasi kereta pada posisi tikungan atau lengkungan. Keuntungan mengurangi potensi terjadinya kereta tergelincir di stasiun, lalu kerugiannya menambah biaya proyek. Nomor 9, promenade atau kenyamanan taman menggunakan stemped atau skor colored konkrit untuk menambah nilai estetika, menghargai tujuan desain dan memperbesar kegunaan, membuat sheet walls dan plater dari wall beton bertulang dengan cap atau split face. Keuntungannya memberi penghargaan pada tujuan desain, mengurangi biaya, mengurangi perawatan. Penghematannya sekitar $464.140. Lalu yang 10, eliminasi basement. Mengombinasi rekomendasi VE nomor 1 penyesuaian rel dan nomor 2 modifikasi cantilever retaining wall, memungkinkan penyederhanaan konstruksi pembangunan melalui pekerjaan dinding dan timbunan sebelum pelaksanaan konstruksi bangunan. Keuntungannya mengurangi biaya pembangunan, mempercepat pengerjaan, mengurangi metode konvensional, lalu dinding mudah menyatu dengan retaining wall lainnya. Kerugiannya berkurangnya luas, berkurangnya fasilitas mengurangnya fungsionalitas dan fleksibilitas bangunan. Penghematan sekitar $410.000. Lalu rekomendasi 11, item-item untuk landscape. Semak penutup tanah, mulsa organik, itu keuntungannya untuk penyesuaian harga dan menggunakan tanaman alami, penghematannya sekitar $130.000. Yang terakhir kesimpulan, jadi dari 11 rekomendasi hasil 2D VE, total penghematan yang dihasilkan dari proyek City of Hercules Intermodal Transit Center mencapai $13.060.000, sehingga total biaya proyek yang semula sebesar $63.260.000 berkurang menjadi $50.210.000. Sekian presentasi dari saya, Faris Aisnur Rafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.